Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Wahyu Putri Milaningsih, NIM 1261033203261. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan prinsip dan asas peradilan agama. Adapun prinsip di dalam suatu peradilan agama itu ada beberapa. Salah satunya yaitu prinsip tauhid, di mana pada prinsip ini adalah berasaskan pada ketuhanan. Yang kedua, prinsip mempersamakan kedua belah pihak di hadapan pengadilan atau prinsip keadilan. Yang ketiga yaitu prinsip kebebasan, di mana dalam maksud ini adalah hakim diberi kebebasan untuk berijtihad dalam memutuskan suatu perkara. Yang keempat yaitu prinsip ta'awun atau prinsip saling tolong menolong. Yang kelima yaitu prinsip pembuktian. Sedangkan yang keenam yaitu prinsip perdamaian dan lain sebagainya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan asas peradilan agama, di mana asas hukum tersebut adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam suatu peraturan hukum, di mana dasar-dasar umum tersebut itu merupakan suatu yang mengandung nilai-nilai etnis di dalamnya. Terkait dengan asas peradilan agama, yang pertama yaitu asas personalia keislaman. Dalam asas itu telah diatur dalam pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Pasal 2 yaitu peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu pasal 49, di mana pengadilan agama itu bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara yang di tingkat pertama yang bagi orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, wakaf, wasiat, hibah, infak, zakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu asas kebebasan, di mana dalam asas tersebut itu tidak boleh adanya pihak-pihak yang mencampuri suatu penanganan perkara yang sedang ditangani oleh majelis hakim. Sedangkan yang ketiga yaitu asas wajib mendamaikan, di mana salah satu cara penyelesaian suatu sengketa yang baik itu adalah perdamaian. Karena di dalam hal itu tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun pihak yang dikalah. Berbeda dengan suatu permasalahan yang diserahkan untuk diadili seadil-adilnya, putusan bagaimanapun juga dalam suatu putusan itu selalu ada pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu asas sederhana, cepat, bayar ringan, dan mudah, di mana dalam proses penyelesaian suatu perkara itu tidak memakan jangka waktu yang lama, tidak berbelit-belit, hemat, mudah, dan cepat. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, asas persidangan terbuka untuk umum, di mana dalam maksud tersebut itu adalah setiap pemeriksaan perkara yang berlangsung pada sidang pengadilan agama itu boleh diikuti oleh masyarakat yang bergendak untuk menghadiri, menyaksikan, dan mendengar jalannya persidangan. Tujuannya itu adalah di mana agar dalam suatu penyelesaian itu tidak terjadi kesewenang-wenangan terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan dan tidak menyimpang dari aturan hukum yang telah ditentukan. Selanjutnya yang keenam yaitu asas legalitas dan equality, di mana dalam asas itu juga dapat disebut sebagai asas untuk mengadili menurut hukum dan asas persamaan hak. Mengadili menurut hukum dan hak dari para pihak itu dimulai dari awal persidangan sampai pada putusan majelis hakim. Yang ketujuh yaitu asas aktif memberi bantuan. Maksudnya itu adalah dalam menangani suatu perkara-perkara itu ada kewenangan absolut, khususnya itu pada pengadilan agama yang diwajibkan oleh negara secara aktif itu untuk memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang berperkara. Yang kedelapan yaitu asas tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi bahwa pihak pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan memutuskannya. Sekian jawaban dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.